Para jemaah sekalian, kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ngajinya kita ini bisa menambah baik kita, menambah ilmu yang manfaat bagi kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, malam hari ini malam terakhir ya, Rabu terakhir dari bulan Shofar, yang dalam istilah masyarakat kita disebut Rabu Wekasan. Rabu Wekasan, mun madhurana Rabu Bungkasan. Dan masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita kepercayaan terkait hari, tidak hanya Rabu Wekasan. Ada banyak orang mempercayai hari-hari tertentu itu membawa keuntungan atau kesialan. Mempercayai primbon misalnya. Jadi terkait jodoh, terkait mau memulai usaha, bertong-bitong lakapi. Jadi dan hitungan itu dikaitkan dengan kalau nanti hitungannya A maka akan beruntung, kalau B maka akan sial. Nah, termasuk mengaitkan kesialan naas japon maturan naas dengan kejadian tertentu, karena mungkin melihat misalnya melihat kucing terbang misalnya, atau karena nabrak kucing, nabrak kucing, akhirnya was-was lah, aduh palang dia nabrak kucing dia. Ya, ini pertanda apa ini? Misalnya, padahal apa sih nabrak aja nabrak kucing. Nah, maka malam hari ini kita mencoba membahas bagaimana sebenarnya seharusnya kita mempercayai atau memahami, menyikapi terhadap kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di masyarakat itu. Ya, kepercayaan-kepercayaan itu sudah zaman jahiliyah dulu. Makanya istilah tasya'um ada merasa sial dengan kejadian tertentu, ada tatoyul. Jadi kalau ada burung berbunyi, ada satu burung apa berbunyi begini, jangan melakukan perjalanan, sial nanti. Mun degeng rogi lagi, bida benden lober. Ya. Cek naman bekoh. Tepak mun bedemano berbunyi begini. Ini kepercayaan-kepercayaan pada zaman jahiliyah yang setelah Islam datang, kepercayaan itu tetap ada. Kita akui di masyarakat kita, di masyarakat pedesaan khususnya, itu fanatik masih, fanatik. Jadi mon cuduh beda tong bitongan, gara-gara tong bitongan tak tepak, burung nih tak cuduh. Padahal sudah kompak semua, keluarga kompak setelah bitong, ya, tak nyaman jadi salib tarjer aja. Salah situ bersekala lagi, bersih mati kade, iya tak mati kade, masa mati bareng ya. Ini bahkan ada yang fanatik betul, fanatik. Allah jom, cek terus lagi jom. Hari tak nyaman ben tekala ko apa lagi, mon emo lain tak kira hasil. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Nah, pertama sekarang kita mencoba kaitannya dengan Rabu Wekasan. Sudah masyhur
dari seorang kasyaf para wali, sebagian aulia, bahwa ya gampangnya hari Rabu Wekasan ini menurut kasyaf wali itu di satu kitab itu katanya Allah menurunkan sekian ribu bala. Karenanya dianjurkan untuk berdoa untuk daf'il bala. Bahkan di masyarakat kita ada banyak amalan-amalan, ada sholat Rabu Wekasan, ada macam-macam yang tujuannya adalah daf'il bala, karena ada kasyaf atau petunjuk mukasyafah, ya, petunjuk dari seorang wali yang menyatakan hari Rabu terakhir bulan Safar itu adalah hari Rabu Naas. Hari Rabu terakhir Safar itu hari yang dimana Allah menurunkan sekian ribu bencana yang harus ditolak dengan doa-doa itu. Maka pertama, terhadap kasyaf wali, ya kita boleh percaya, boleh enggak, ya. Terhadap kasyaf wali, misalnya ada wali mengatakan, oh nanti yang akan jadi presiden Prabowo misalnya, yang mau jadi presiden Ganjar, ada kasyaf. Ya wali kan banyak, kasyafnya enggak sama, ya silahkan, boleh percaya, boleh enggak. Terhadap kasyaf wali dalam kitab Ad-Dairabi ini yang mengatakan bala akan turun di Rabu Wekasan, ya boleh percaya, boleh tidak. Namun ketika percaya tetap tidak boleh mengaitkan kesialan bala itu dengan hari Rabunya, nggak boleh gitu. Ya, terus ya ketepatan saja hari Rabu Wekasan. Bukan berarti kalau hari Rabu Wekasan pasti ada banyak bala, enggak. Jadi, nah terhadap kasyaf itu ya petunjuk, ya, orang biasanya seorang aulia punya, ya, kalau Rasul itu wahyu, kalau aulia itu kadang mendapat ilham atau kasyaf bahasanya, ya, sehingga tersingkapnya hijab, sehingga beliau itu bisa melihat hal yang tidak terlihat, melihat masa depan. Itu kasyaf. Ya boleh percaya, boleh tidak. Kadang benar, kadang tidak. Ya. Nah, tapi ketika percaya tidak boleh meyakini bahwa hari Rabu itu hari sial, nggak boleh. Nah, di sini dikatakan qala al-Munawi naqlan anis Suhaili nuhusatuhu ala man tasya'ama wa tatayyara. Jadi ada orang merasa naas, merasa sial, ya. Bi angkanat adatu tatayyur wa tarkul iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarkihi. Dia mengaitkan kesialan, ulah laku jalanan Rabu Wekasan ning buka bailah. Takut tabrakan mun jalanan. Lah cek degen takut rogi. Ulah dikit kening penyakit. Mengaitkan itu dengan hari itu tatayyur namanya. Ya. Ini menunjukkan wahadhihi sifatu man qalla tawakkul. Ini adalah sifatnya orang yang sedikit atau kecil tawakalnya kepada Allah. Orang yang betul-betul tawakal kepada Allah mestinya tidak mengaitkan kemudorotan, kemanfaatan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Nah, maka walhasil anna tawakkiya yaumil arbi'a ala wajhi tirah. Kesimpulannya bahwa orang yang misalnya takut pada hari Rabu Wekasan karena takut sial misalnya, kemudian menyangka, meyakini yang macam-macam itu, ini nggak boleh. Ini satu versi ini, ya. Ya. Jadi meyakini bahwa pasti terjadi kesialan di hari Rabu Wekasan, itu tidak boleh. Ya. Jadi memastikan hari Rabu Wekasan adalah hari sial tidak boleh. Ya, kenapa? Idzil ayyamu kulluha lillahi ta'ala la tadurru wa la tanfa'u bidzatiha. Sebab semua hari, tidak hanya hari Rabu Wekasan, Rabu, Sabtu, Minggu, semua itu adalah milik Allah, dan hari itu, ya, pada zatiyahnya
Yo nggak ada hari yang manfaat, nggak ada hari yang mudarat. Semua hari yo sama. Mudarat manfaat itu ya Allah yang ngasih itu. Tidak peduli hari apa. Nah, maka lo kok biasa terjadi kadang era lain mun area Rebu Bekasan ada rogi melolo mun ajeleun lo tabrakna melolo misalnya. Ada banyak kesialan memang selalu diingat nah terjadinya itu biasanya waman tatayyara haqat bihi nufusatuhu. Ya. Kesialan itu terjadi karena kewaswasannya itu. Ya. Karena abah was-was deki sial deh. Akhirnya tak tenang. Las laku Rebu Bekasan tengate sepedaan berpikir letolian. Ya, akhir tak tenang, truk saya tak letolian lah. Nah, jadi tidak ada ya. Jadi tidak boleh ya meyakini sedikit pun adanya kesialan pada hari apapun termasuk hari Rebu Bekasan. Ya. Nah, bahwa tadi ada kasyaf wali tadi, ya silahkan, tidak ada salahnya, ya. Nah, kemudian bagaimana menyikapinya? Ya tadi dengan berdoa, dengan sedekah, ya silahkan, tidak ada salah sebenarnya ya, asal tidak meyakini tadi bahwa Rabu pasti sial, tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, hanya di dalam beberapa amaliyah di masyarakat kita yang tidak boleh itu sholat lidaf'il bala. Ada sebagian petunjuk di tata cara amaliyah Rebu Bekasan yang itu sholat lidaf'il bala. Ini yang tidak diperkenankan karena sholat ini adalah ibadah mahdhah, tidak boleh berkreasi kita, nggak ada. Maka ya kalaupun mau sholat ya sholat sunat mutlak, nanti doanya lidaf'il bala. Tapi kalau usolli sunnatan lidaf'il bala Rebu Bekasan, nah ini yang nggak boleh, yang dikatakan bid'ah dhalalah yaitu ya. Karena sholat itu ibadah mahdhah yang teknisnya sudah saklek, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh ya, nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Kalau bacaan boleh, wiritan mau 1000 kali, 100.000 kali boleh. Sedekah itu bukan ibadah mahdhah. Ya. Teknisnya terserah. Mau sedekah tajin sapar, tajin kol bukol, tajin tak kotak, itu terserah. Tapi kalau sholat itu ibadah mahdhah yang muqayyadah, yang teknisnya saklek, nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh ada kreasi di situ. Tapi kalau wiritan, sedekah, bacaan-bacaan monggo. Nah, termasuk doa lidaf'il bala. Ya. Kalau sekali lagi catatannya kalau percaya kepada kasyaf wali tadi. Nah, namun kita ingin menampilkan pendapat lain yang mengatakan sebaliknya sebenarnya ya. Jadi bagaimana sebaliknya? Sebaliknya ya ndak ada, Rabu sial itu nggak ada. Dikatakan khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yaumas sabt. Allah menciptakan tanah hari Sabtu. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Nah, makanya orang hari Rabu kapan saja termasuk hari Rebu Bekasan, tidak ada pengecualian. Artinya hari Rabu itu hari yang terang. Makanya kalau orang mondok biasanya hari Rabu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, sedangkan Allah menciptakan cahaya di hari Rabu, maka cahaya di atas cahaya. Kalau di pondok mana itu ya, orang mondokkan anaknya berangkat biasanya hari Rabu. Kenapa? Ya tadi, karena hari Rabu adalah hari Allah menciptakan cahaya. Hadis riwayat Muslim ya. Ilmu adalah cahaya, maka dengan mondok di hari Rabu kumpul cahayanya ilmu,
dan cahayanya hari Rabu. Dan itu Rabu apa saja. Nah, artinya ya enggak. Kasyaf wali itu juga macam-macam. Buktinya begini. Ya, satu kasyaf mengatakan hari Rabu itu adalah hari nahas, ya, kata hari turunnya bala, kata satu kasyaf wali. Tapi wali yang lain bilang sebaliknya, nggak ada itu, ya. Jadi nggak ada. Jadi malah ada seorang wali, seorang sahabat berkata begini, saya tidak pernah mengalami, saya terjemahkan saja, ya, sesuatu yang penting, ya, kecuali aku menunggu hari Rabu, ya, dan kemudian aku berdoa di hari Rabu antara sholat maghrib dan asar, kata sahabat Jabir, kecuali pasti Allah mengabulkan doaku. Itu hari Rabu kapan saja. Artinya hari Rabu adalah hari yang mustajabah, ya. Bahkan karena memang kepercayaan hari Rabu itu hari sial, ini wa balaghani an ba'dis sholihin mimman laqainahu annahu qol. Ada sebagian orang soleh mengabarkan begini, syakatil arba'illallah subhanahu tasya'aman nasu biha. Hari Rabu, hari ini kan makhluk, ini mengadu kepada Allah, ya Allah, orang-orang ini kok banyak menganggap saya ini hari sial. Hari Rabunya yang mengadu ke Allah, ya. Jadi hari Rabu kok banyak menganggap orang-orang itu hari sial. Saya kok nggak terima, kok bukan hari Ahad saja yang sial, kok bukan hari Selasa, kok hari Rabu, kok saya jadi tersangka ini, katanya hari Rabu. Sehingga kemudian fama nahaha, karena keluhan wadulan dari hari Rabu itu, sehingga Allah kemudian memberikan anugerah kepada hari Rabu. Apa anugerahnya? Mabtudi abisyai'in fiha illa tama. Apapun yang dimulai hari Rabu maka akan sempurna, akan sukses. Nah, itu mau bangun rumah hari Rabu, mau mulai pekerjaan hari Rabu, mau mondokkan anak hari Rabu, sukses. Ini sebagian aulia, ya. Kasyaf juga, bukan hadis ini. Kasyaf artinya ya tadi, kasyaf wali itu macam-macam. Maka ya kita tampilkan yang ini. Di desa itu Rebu Wekasan itu di rumah saya itu sampai sekarang. Mun Rebu Wekasan sekolah anu minta prei. Kudu mandi tasik, bola juk masuk. Laku mandi tasik, muang balanya. Iya muang tel-tel ya kok. Itu kuat. Kepercayaan itu kuat. Ya. Kadang berbondong-bondong kemana, ya. Nah, kita tampilkan kebalikannya, bahwa hari Rabu apapun nggak ada hari Rabu yang naas itu, yang ada bala itu nggak ada. Hari Rabu itu hari baik, hari diciptakannya cahaya, hari yang mana ketika apapun dimulai di hari itu akan sempurna, misalnya. Nah, ini para jamaah sekalian, maka ya. Nah, termasuk hari-hari yang lain, tidak hanya hitungan hari Rabu. Tatoyur, merasa sial karena suara burung. Biasanya ada suara burung begini, ya. Malam-malam misalnya, moro-moro biasa tidak bunyiin manuk, beda bunyiin manuk. Bedapre lah, duh, bahaya, ada apa? Itu kadang kita sial kan? Atau tiba-tiba terdengar bunyi teko. Apa ini ya? Kadang kita takut gitu. Ini contoh orang yang nggak tawakal pada Allah, ini nggak boleh seperti itu. Ini berarti tatoyur, merasa sial karena ada bunyi-bunyian, monyen teko, monyen manuk, monyen cek-cek. Ya. Tak biasa jadi. Tak tuman hari aja. Ada lah mana.
Iya, engkok gelek roh ning yadeun bedo orang lebet gelek. Jangan-jangan wis dikaitkan lah, aduh bahaya ini. Ya, gara-gara bunyi-bunyian itu, ini tatoyur namanya, nggak boleh seperti itu. Makanya ada hadis begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata begini. Anna Rasulullah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tirata, enggak boleh kalian merasa sial. Enggak boleh. Ya. Jadi terus kalau pikiran selalu merasa sial itu bagaimana? Oleh Kanjeng Nabi, wa khairuhal fa'lu, alihkan ke al-fa'lu. Apa al-fa'lu itu? Al-fa'lu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, misalnya berdemonyian lah. Bahaya apa rezeki berapa? Wajah laku rengkok oleh rezeki rajir ya. Laku rengkok bakal tambah sehat. Alarikan ke sana al-fa'lu. Jadi ketika ada perasaan tatoyur, karena tadi ya kadang manusiawi, cetak toman bedemunyin manuk, mak setia bedemunyin manuk, bedaper ya. Nah, maka larikan kepada al-fa'lu. Qal wa mal fa'lu? Qalu, tanya sahabat, apa al-fa'lu itu? Al-kalimatus sholihah yasma'uha ahadukum. Yaitu kalimat-kalimat positif. Jadi larikan kepada hal-hal yang positif. Tidak ada apa-apa. Sehat oleh rezeki, aman misalnya. Jadi dilarikan ke sana. Ya. Kemudian sekarang soal primbon misalnya, ada banyak primbon. Saya punya buku primbon. Macam-macam lah. Apa sih tadi dihitung nah? Ya. Urusan juduh, urusan kelakuan, wis lengkap di situ, dikaitkan dengan hitungan-hitungan. Bahkan nama. Nah, ini masih ada juga di masyarakat kita nama. Jadi mon kabin laki bine beda bitung nah, tapi saya nggak tahu ini hitungannya. Remon bitung tak nyaman, yo tambahin. Misalnya mahrus to tambahin. Ya tambahin Joko Mahrus misalnya. Sekiranya hitungnya pas nanti. Ya tambahin Ahmad. Ketika akad, ya Joko Mahrus misalnya. Padahal namanya Mahrus toh. Ini untuk supaya hitungannya pas nanti, enggak sial. Jadi mengaitkan hitungan dengan sial. Nah, bagaimana terhadap hal-hal seperti itu? Di sini dikatakan kita ada pertanyaan begini. Mas'alatun, ada satu permasalahan. Idza sa'ala rajulun, jika ada seorang laki-laki berkata, ada orang bertanya, hal lailatu kadza aw yaumu kadza yasluhu lil aqdi awin naklati. Apakah hari ini, tanggal ini itu untuk akad nikah baik atau untuk pindah rumah baik? Apakah hari ini hari yang baik untuk melakukan sesuatu, apakah akad nikah, apakah pindah rumah, apakah naman tembakau? Kalau ada orang bertanya begitu, mestinya fala yahtaju ila jawabin, enggak usah dijawab. Kenapa? Li'anna syari'a naha an i'tiqadi dzalika wa zajaru anhu zajran balighun. Karena syariat melarang meyakini kebaikan sesuatu dikaitkan dengan hari, nggak boleh. Mengaitkan hari itu nggak boleh. Ya. Terus Kiai A bilang begini, Kiai B, ya sudah. Ya kaitannya dengan yang mempercayai tidak masalah sebenarnya. Cuma maksudnya begini. In kanal munajjim yaqulu wa ya'taqidu annahu la yu'athiru illallah. Walakin ajrallahu al-'adata bi annahu yaqa'u kadza anhu kadza.
wal mu'athir huwa Allah azza wa jalla fa hadza indi la ba'sa bihi. Kalau ada yang menjawab, oh hari ini ya baik, hari baik, tetapi dia mengatakan ya menurut perhitungan saya itu baik, tetapi ini yang memberikan kebaikan semata-mata hanya Allah. Ya, hitungan ini hanya kebiasaan saja, menurut hitungan kebiasaan. Ya, nah kalau misalnya dijawab begini, oh tak pun apa saya arek ento saya, bitongan keto saya, tapi enggak hi, jek sampai meyakini, oh tabo yakin arek neka saya, punten neka sedajan Gusti Allah. Saya ini Gusti Allah benih arek neka. Kemun pian tanya arek neka saya napa punten, mon can kula kebiasaan saya misalnya. Nah, jadi menekankan al-mu'assir Allah yang memberikan efek ya kebaikan itu hanyalah Allah. Soal hari itu yang ditanya tanggal itu kok bilang baik, itu hanya kebiasaan saja. Maka kalau demikian fahadha indi la ba'sa bihi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi yang perlu ditekankan orang yang fanatik. Ada orang fanatik ini. Ampun. Jok sampai hari ini kena as sampean. Nak as tak bisa teman. Nah, ini yang begini ini yang perlu sadarkan, ya, yang perlu disadarkan. Jadi nah ya, cuma begini, ada peringatan dari apa namanya, biasanya gitu loh. Jadi biasanya orang yang punya kebiasaan primbon, hitung-hitungan itu orang fasik. Kiai yang ada, tapi banyak orang fasik, peramal-peramal yang mereka kadang seringkali mengaitkan kejadian itu ya dengan ramalannya, tidak kepada Allah, karena mereka orang fasik. Ya. Artinya kalau kita bertanya sesuatu soal hari kepada orang-orang yang katakan misalnya tanda kutip kiai, tapi kiai yang nggak ngerti syariat, ya, kiai bajunya kiai tapi sebenarnya dukun ini gitu loh. Dukun. Nah ini siapa? Jelas orang yang datang kepada dukun walaupun bersorban, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman, sholatnya 40 hari nggak diterima. Dan ini rentan merusak akidah. Makanya menurut kita, ya kita kuatkan tawakal kita, dan faktanya orang yang nggak ngitung-ngitung ini nggak ngefek kok. Di daerah perkotaan orang sudah nggak ngitung-ngitung hari begini, ya nggak ada itu hari naas. Loh di desa-desa kok hari naas? Ya karena di was-wasnya sendiri itu, sehingga sial sendiri akhirnya. Engkau jangan bikin air tak oleh akad hari kemes, engkau hari kemes mangkana yang kok ala kok apa tak tulis hasil. Duh, akad boleh bilah, ini salah. Akad boleh, bine-bine boleh. Ya. Akhirnya akad apa? Tajdid itu nikah. Saya berapa kali itu tajdid. Ada orang mau menganyari nikahnya. Saya tanya, ana apa sampean mak nganyarin akad boleh ana apa? Pernah telak punten anu gitu nggih. Kula alaku tak teman hasil, rugi melolo. Terus napa kaitan dengan akad boleh ini kah? Buang ki petunjun kiai lah mbak kula tepak akad ka hari kemes, bojen ada rebu. Hari bahaya rejan. Hanya saya jelaskan ki eston sobung kaitanna. Ki cuma mun sampean ki niat tajdid nikah, ya hukum tajdid nikah sendiri nggak apa-apa. Cuma sampean jangan kaitkan dengan sialnya akad yang pertama, karena akad hari Kemis bahaya itu, tambah sial sampean nanti, tambah rugi sampean gitu. Terus
Ya nggak apa-apa akad lagi sekarang hari Kamis, tapi jangan diniati lari dari sial atau mendapatkan keuntungan dari akad hari Kamis. Jangan. Ya sudah, akad memperbaharui akad itu hukumnya boleh. Kayak wudhu nggak batal, wudhu lagi nggak apa-apa. Sampean sekarang nggak batal wudhunya, tadi sholat wudhu lagi nggak apa-apa. Ya, nah, jadi ya. Cuma kebanyakan kalau orang akad memperbarui akad itu dikaitkan dengan begitu. Ya. Wes. Nah, ini para jemaah sekalian, makanya al-fa'lu tadi. Jadi kita kuatkan hal-hal positif karena sesuai hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung sangkaan hambaku padaku. Kalau hambaku nyangka, setire nak asr, ya nak asongku. Setire ontong ongku. Jadi tergantung sangkaannya. Dan terkait hari, sekali lagi, tidak ada hari naas, tidak ada hitungan naas, tidak ada, tidak boleh percaya ya kepada hitungan hari yang menyatakan ini pasti naas ya. Maksimal nanti, maksimal misalnya ada informasi-informasi zodiak, misalnya bintang zodiak, primbon, larikan kepada hukum adat ya. Hukum adatnya bagaimana? Nah, terhadap hukum adat ini artinya hanya sekedar kebiasaan saja ya. Jadi annahu la ta'sira li hadhil asya wa innama ta'sir lillahi. Jadi tetap meyakini sepenuhnya bahwa yang memberikan kebaikan ataupun bahaya itu hanya semata-mata Allah. Bahwa Allah kadang mengaitkan dengan hari tertentu, nama tertentu, yaitu hanya kebiasaan saja. Ya. Nah, maksimal ini yang boleh kita percayai. Ya. Jadi ini adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat di dalam memahami fenomena kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi ini adalah hukum adat. Karena nanti ada orang yang memahami hukum adat, kebiasaan-kebiasaan itu sebagai sebuah yang talazum, sesuatu yang pasti. Mon tak ngakan mate, mon kabin areria naas. Ada yang meyakini sebagai sebuah hal yang talazum. Ini yang tidak boleh ya. Kita baca zodiak misalnya ya, kalau sekedar dia dipercayai sebagai bahwa Allah ya terkadang memberikan satu kebiasaan-kebiasaan pada hari tertentu, tetapi semata-mata tetap Allah yang memberikan pengaruh. Nah, ini mentok di situ sudah ya. Tidak boleh dikaitkan dengan berarti hari ini hari naas, hitungan ini hitungan naas, itu nggak boleh ya. Jadi ini bahkan nanti bisa menyebabkan kepada kufur ya. Pasti begini, pasti untung, pasti sial. Nah, ini yang sama sekali tidak diperbolehkan. Ini para jemaah sekalian, barangkali ada waktu, monggo dipersilahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait ini, tasya'um ini. Nggih. Perihal mimpi itu, misalkan di mana mimpi buruk, terus keesokan harinya itu dia berkeyakinan akan jadi hal yang tidak enak di keesokan harinya, itu sama. Kalau mimpi beda ya. Kalau mimpi ini tapi lihat mimpinya dulu ya. Mimpi ini adalah satu
satu hal yang berbeda yang memang terkadang Allah memberikan pengetahuan sesuatu yang akan datang melalui mimpi. Ar-ru'ya shadiqah, mimpi para nabi pasti benar. Ada mimpi-mimpi yang memang itu merupakan petunjuk, ya. Tapi kebanyakan kalau mimpinya kita itu bunga tidur katanya, ya. Jereng mempen neku tepak neku HP, neku film horor. Kita apa jeung isa. Paham mempe. Wis tak usah takwil lah. Lah kalau mempe kayak olar kayak tekos enggak ada arti ini sudah. Tapi kalau yang setelah sholat tahajud mungkin kita teredep sekejap, ya, terus mimpi. Adalah dan mimpi ini bukan tatoyur, ya, bukan. Nah, cuma di dalam hadis ini ada saya soal mimpi itu, apapun mimpi kita, sekalipun dalam, ya, takwilan dohir itu adalah jelek, haruslah kembali ke al-fa'lu tadi, diyakini itu hal positif. Duh, duk remeng kok malam memari tahajud mempe gigi potak kok. Duh, palang ya. Cek muja palang, duh ontong ya, ontong gitu. Ya, jadi larikan ke sana juga. Tetapi ini beda ya, beda. Tatoyur dengan mimpi itu beda. Tatoyur ini mengaitkan tadi dengan suara-suara, ya. Kalau mimpi, karena mimpi ini dalam banyak hal adalah cara Allah untuk memberikan petunjuk kepada hambanya. Kenabian banyak diawali dengan ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, ya. Ada beberapa mimpi yang bisa ditakwil dengan kondisi tertentu. Nah, sekalipun misalnya mimpi itu kemudian tidak baik, katakan dalam, ya paling tidak kan itu satu alarm. Minta kita berdoa kepada Allah diselamatkan dari hal-hal yang mungkin tidak baik yang kita, ya. Cuma jangan kele mon mempena kita bajang isa mari main HP wasa gentang tak kelambian apa tedung lapang wis lah cek takwil lah, are mimpi tak beres lah, ya. Wis ada arti itu, pasti tidak ada artinya, sudah nggak usah ditakwil, wis, ya, nggak ada itu, ya. Memang ada sebagian orang itu punya spesialisasi mimpi, ada. Allah ngasih keistimewaan kepada orang-orang tertentu untuk mendapat petunjuk melalui mimpi, ada, ya. Itu ada, saya kenal, dan itu tembus, memang tembus, merupakan petunjuk memang. Ya, ini satu keistimewaan. Ya, dilihat dari orangnya masuk akal, orangnya khusyuk, orangnya nggak terkenal, orangnya khumul, ya. Dan itu bukan profesi dia, hanya orang-orang tertentu dalam kasus-kasus tertentu minta petunjuk boleh, bukan buka plang menerima. Nah, makanya disinilah yang dimaksud karomah yang di plang itu bukan karomah itu, ya. Karomah nggak dijual murah kayak gitu, ada mahar sekian. Karomah kok dimahari sekian, bukan karomah, ya apalah itu, hiburan saja katanya. Dikembali ke tadi Mas Rian, di soal mimpi tadi tidak sama dengan ini, tidak sama. Di mimpi itu kalau betul mimpi yang sesuai dengan kriteria adalah salah satu cara Allah memberikan petunjuk kepada hambanya. Terima kasih. Isa nggih? Belum? Oh nggih, monggo. Nah ini ya, ya tadi kembali ke
hukum asalnya mempercayai hal begitu, kembali kepada hukum adi itu sendiri. Boleh percaya, boleh enggak. Ya, karena ada banyak orang yang nama seperti itu enggak berat, sehat kok. Ada yang sakit-sakitan memang. Nyaman berat lucu, nyaman malaikat mungkar nakir misalnya. Namanya apa? Dinamai Jibril Mikail misalnya. Berelu dua malaikat sampai kapi. Oba belah, oba siapa? Mungkar nakir. Enggak, terkait pertanyaan tadi sama dengan tadi. Ya. Maksimal dilarikan kepada hukum adi tadi, kepada hukum adat orang yang memberikan petunjuk itu bahwa orang yang lahir tanggal sekian kok diberi nama dengan susunan seperti ini, kok adatnya ada banyak kasus kok berat. Ya, sehingga diganti. Makanya tidak ada masalah. Kuncinya tetap meyakini al-mu'athir huwallah, bahwa dia sakit bukan karena nama itu, bukan, tetapi semata-mata ya karena Allah memberikan cobaan. Bahwa kemudian karena kemudian ada nama, namanya dirubah, ini kembalikan kepada kita mempercayai hukum adat tadi. Hukum adat bagaimana? Hukum adat ya biasa men orang lebet dina 10 orang labu etetenen. Ya, sehingga kita kemudian pindah, tidak pakai jalan itu, tidak pakai nama itu, tetapi tetap meyakini sepenuhnya Allah yang ya, bahwa nama apapun sebenarnya tidak memberikan efek apapun. Buktinya apa? Banyak yang ngasih nama seperti itu nggak apa-apa kok. Ya, jadi sama dengan mempercayai kasyaf-kasyaf itu, boleh percaya, boleh tidak. Toh pun percaya, jangan ada sedikit pun kepercayaan bahwa gara-gara nama ini. Jangan. Lu kok dirubah? Ya nggak apa-apa dirubah. Mau dirubah apa saja kan nggak masalah. Merubah nama kan nggak apa-apa. Disinilah kemudian pentingnya menjaga akidah itu. Disinilah pentingnya kemudian banyak peringatan jangan mudah datang ke orang pinter. Karena nanti akidah taruhannya. Ya. Orang-orang begitu biasanya memastikan, tak bisa. Sampai kiamat anan pian bakun sake mun tak obenya mana berelu nih kah. Bahaya lah kan orang-orang begitu. Ya. Jadi karena kebanyakan orang pinter begini, orang fasik jarang mengaitkan dengan tauhid. Kayak ngaenki nekah sedaya Gusti Allah. Ayo nggak nikah bentuk ikhtiar karena beda kebiasaan nggak nikah. Nikah Gusti Allah kafi. Jarang yang begitu, gitu loh. Makanya jangan gampang-gampang datang ke orang pinter tanda kutip tadi. Ya, walaupun tulisannya Gus sudah, Lora Gus, ajengan. Nah, ini para jemaah sekalian, jadi kembali ke tadi, Ozan, tidak masalah sebenarnya kembali ke sama dengan mempercayai kasyaf tadi itu. Boleh percaya, silahkan rubah, boleh tidak. Ketika percaya, kuatkan akidah. Ya, semata-mata Allah. Jadi hakikatnya tidak ada efek dari nama ini. Ya. Kalau dikejar lagi, kok dirubah? Ya apa salahnya dirubah? Nggak dirubah ya nggak apa-apa, dirubah ya nggak apa-apa. Hukum merubah nama sendiri itu boleh kok, boleh. Bahkan ada yang wajib. Ya. Kok ada orang namanya Fir'aun, ada namanya apa? Abdus Syaiton misalnya. Ada orang namanya Nariyah. Ya. Makanya main Nariyah. Itu sholawat Nariyah. Apoi berarti. Ya. Ya. Ada yang namanya Farji. Siti Farji. Ya. Ada yang artinya kalau soal merubah nama dikejar.
Ada yang merubah nama wajib dirubah. Ya. Jadi kembali ke tadi, dan khusus Rabu Wekasan, monggo besok misalnya mau doa daf'il bala, percaya itu monggo. Kalau saya di Sidogiri nggak ada, di Sidogiri nggak ada. Ya. Kalau di sini banyak yang fanatik. Di Baitis Salam itu berjamaah itu dipanggil itu. Hah? Wow, gawat lagunya. Ada yang fanatik sampai sholat berjamaah. Saya pernah negor, saya nggak ada sholat daf'il bola. Bu sampian nih kok, nih dari kesan sepo nih. Hah? Diumumkan sudah ya? Oh ini sholatnya itu loh. Kalaupun sholat, jangan sholat lidaf'il bala, sholat mutlak. Kalau sholat mutlak nggak ada masalah. Nanti doanya lidaf'il bala. Cuma yang di sana itu sholat lidaf'il bala. Ya sudah. Ya. Dan hal-hal begini orang semangat biasanya. Mun suruh jamaah ada jamaah tinggal bapak hari. Ayo kena bahaya hari tak sholat ya. Ya silahkan, mau sodakoh silahkan. Ya. Mau nggak mempercaya itu nggak apa-apa. Buktinya tadi banyak kasyaf wali-wali lain mengatakan Rabu itu hari untung, bukan hari buntung. Ya, Rabu itu hari yang utama, hari diciptakan cahaya, hari macam-macam. Dan itu berlaku di semua hari Rabu. Tidak ada pengecualian. Kecuali hari Rabu Wekasan, nggak ada. Makanya ya nggak ada. Kalau di yang saya tahu di Pasuruan, di Jalan Jawa itu ada, ya, ada air, ya nggak masalah. Saya di rumah, kalau orang di rumah saya tetangga ke Tasik, mandi Tasik kopi, ya, muang penyakitnya, ya sudah, ya. Hanya masyarakat perlu dikuatkan akidahnya, jangan sampai ada kepercayaan bahwa kemanfaatan, kemudorotan itu berkait dengan hari, berkait dengan hitungan. Ini yang perlu, sehingga pas fanatik betul ini yang enggak boleh, ya. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.